Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan diskusi terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, yang berusia 20 tahun yang menganiaya Kristalino David Ozora, anak yang berusia 17 tahun. Nah, ini sangat viral ini terkait dengan ini seorang anak pejabat Direktorat Pajak yang menganiaya anak berusia 17 tahun. Nah, ini yang menanyakan ini terkait dengan ini, mengapa Kak itu tidak dijerat dengan pasal 351 ayat 2 penganiayaan berat? Mengapa dikenakan dengan undang-undang perlindungan anak? Nah, terkait dengan itu ini sangat menarik kita diskusi, sharing, kita berbagi ilmu yang sedikit saya ketahui lah. Kalau seumpama ada kesalahan atau kekeliruan bisa diluruskan lagi. Bahwasanya mengapa tidak diberlakukan atau tidak dikenakan, tidak dijeratkan pasal KUHP 351 ayat 2 KUHP kepada Mario ini. Nah, terkait dengan ini ada aturan memang yang jelas bahwasanya ada istilah hukum itu yang menyatakan lex specialis derogat legis generali. Jadi sesuatu yang khusus itu menyampingkan sesuatu yang umum. Jadi memang setiap aturan yang lebih khusus itu menyampingkan sesuatu yang lebih umum. Contoh perihal terkait dengan korupsi lah. Korupsi kan kalau seumpama itu pejabat bank atau apalah, itu mengapa tidak dikenakan pasal terkait dengan penggelapan dalam jabatan? Mengapa dikenakan undang-undang tipikor? Ya, karena ini karena undang-undangnya khusus, aturannya khusus, lebih spesialis. Jadi yang digunakan adalah undang-undang yang lebih khusus terkait dengan permasalahan ini. Nah, begitu juga dengan kasus Mario ini yang menganiaya David yang anak berusia 17 tahun atau di bawah umur. Nah, terkait dengan kategori anak itu masih berusia di bawah umur ataupun tidak, itu jelas di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu menyatakan bahwasanya setiap anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, nah ini dia masih terkategorikan sebagai anak di bawah umur. Jadi kalau yang belum berusia 18 tahun ini berarti masih diberlakukannya undang-undang tentang perlindungan anak ini. Nah, adapun terkait dengan mengapa dia adanya perlindungan anak ini, pasti ada kausalitas. Jelas, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ini apalagi sampai kekerasan itu sangat parah. Apalagi saya sudah melihat cuplikan video dikirim dari teman kan, bahwa saya memang sangat kejam, sangat tragis lah yang dialami oleh David ini, yang anak di bawah umur. Nah, ini memang terkait dengan ini, maka inilah fungsi dari undang-undang perlindungan anak ini, supaya tidak ada kekerasan ataupun semena-mena terhadap anak. Nah, maka dari situ ada istilah juga, terkadang kita mendengar istilah subsidiar. Jadi kalau semua contoh lah di kasus Mario dan David ini, pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak subsidiar pasal 351 ayat 2. Jadi subsidiar itu adalah pengganti. Jadi pengganti dari pasal 351, dari pasal 76, dari pasal 351 itu ayat 2 itu digantikan dengan pasal yang lebih khusus spesialis. Nah, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Jadi kalau seumpama ada yang bertanya lagi, mengapa tidak dikenakan pasal KUHP? Karena jelas lex specialis derogat legi generali. Jadi sesuatu yang khusus itu menyampingkan sesuatu yang lebih umum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah saya mohon maaf. Semoga kalau semua maupun ada kekeliruan mohon diluruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.